واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين، إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Segala pujian hanyalah milik Allah rabbil alamin, Rabb yang telah menciptakan, yang telah menjaga, mengatur alam semesta ini. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kitab, penjelasan dari kitab Fathur Rabbil Ghani bi tawdihi syarh sunnati lil Muzani, yang mana matan kitab ini sebagaimana yang telah kita ketahui ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian syarahnya ditulis oleh Syekh Yahya An-Najmi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang keyakinan Ahlus Sunnah bahwasanya penghuni surga kelak di surga sayanduruna ila rabbihim, akan melihat kepada Rabb mereka dengan penglihatan mata. Jadi kita yakin bahwasanya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan zatnya, akan menampakkan wajahnya, yang mana kita tidak tahu bagaimana wajah Allah, bagaimana zat Allah, namun kita meyakini Allah Subhanahu wa taala punya wajah sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi Allah punya wajah yang tidak sama dengan wajah makhluknya, yang akan Allah perlihatkan kelak kepada seluruh hamba-hamba yang Allah ridhoi di surganya kelak. Dan itulah nikmat yang paling besar di akhirat. Jadi kalau kita berbicara nikmat di akhirat, ada nikmat kubur, ada nikmat surga, ada kesenangan berupa sungai-sungai, ada sungai yang terbuat dari air susu, bahkan ada sungai yang terbuat dari madu, ada pula sungai dari khamar, namun khamar tidak seperti khamar di dunia. Walaupun namanya sama, apa kata Imam Ibnu Abbas, setiap kesamaan nama ini memiliki perbedaan hakikat. Di surga ada mauz, ada pisang, namun tidak sama dengan pisang kita. Hanya sama dari sisi nama.
Di surga ada bidadari, tidak sama dengan wanita artis sekarang. Jauh sekali. Ya. Karena di surga Pak, tidak ada WC, tidak ada buang air minum, maaf, tidak ada buang air kecil, buang air minum pula ya. Tidak ada berak, ya Pak ya. Dan tidak ada juga tidur Pak. Jadi di surga itu kita terjaga semuanya. Karena kalau tidur Pak, ya sayang gitu ya. Karena orang tidur banyak menghabiskan waktu dengan tidur gitu ya. Sementara di surga itu sibuk kita menikmati nikmat Allah. Kelak. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul jannah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang ta'atul a'immati wal umara'i wa man'ul khuruji alaihim. Jadi bab yang kita bahas sekarang adalah kewajiban taat kepada para umara. Umara jamak dari amir. Amir ya artinya pemimpin. Wa man'ul khuruji, dan larangan keluar alaihim atas mereka. Maksudnya larangan untuk ya tidak taat atau memberontak bagian dari khuruj, keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah. Jadi ini diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa ini kita katakan akidah Ahlussunnah Pak? Karena Al-Quran yang merupakan sumber akidah Ahlussunnah mengatakan seperti itu. Dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 59. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan para pemimpin di antara kalian. Wa ulil amri. Ulil amri ini ya kata lain dari umara. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amir sendiri ini diambil dari kata amaro juga. Orang yang mampu memerintah melarang, yang punya tampuk kekuasaan, yang punya rakyat, punya daerah teritorial, punya daerah kekuasaan. Itu pemimpin Pak. Baik, kemudian berkata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah ini, beliau berkata, wa ta'atu li ulil amri fima kana 'indallahi 'azza wa jalla mardiyan, dan mentaati pemimpin di sisi Allah adalah sesuatu yang mardiyan, yang diridhoi. Maksudnya apa? Maksudnya Allah ridho. Allah senang orang mentaati pemimpin. Kenapa? Karena perintah Allah. Karena setiap perintah Allah pasti Allah senang Pak. Pasti Allah suka, senang kepada setiap orang yang menjalankan perintah Allah. Sebaliknya Allah akan murka, Allah akan marah bagi orang-orang yang tidak mentaatinya. Jadi mentaati pemimpin adalah perintah Allah, sebagaimana Al-Quran mengatakan ya dalam surah Nisa ayat 59 yang kita sampaikan tadi. Dan bukan menjilat, ada pula orang kalian itu menjilat gitu. Auzubillah. Jadi kita mentaati pemimpin itu bukan karena pemimpin itu bukan, namun karena Allah yang menyuruh kita mentaati. Bukan karena faktor dunia, bukan karena faktor kekuasaan, faktor politik. Tidak. Kita murni Ahlussunnah ini mengatakan taat kepada pemimpin karena dorongan keimanan. Karena Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Dan kita Ahlussunnah ini sangat ya respect dan sangat mengagungkan, ta'zim kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu Pak. Karena kalau tidak kita amalkan Al-Quran dan Sunnah, tersesat kita. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Muwatta, ya, riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta ya. Rasul mengatakan, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. In tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, lan tadillu abadan. Kalian enggak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah, yaitu Al-Quran, wa sunnati, dan hadis Nabi yang sahih. Artinya apa? Kalau kita tidak berpegang di Al-Quran, sesat kita. Jadi orang yang tidak taat kepada pemimpin sesat. Kenapa? Karena tidak mengamalkan Al-Quran.
Quran. Tentu nanti ada Pak ya. Bagaimana mentaati pemimpin? Tentu mentaatinya dalam kebaikan. Tapi kalau idza umira bi ma'siyatin, disebutkan dalam hadis sahih, nanti akan kita bacakan hadisnya. Kalau pemerintah itu memerintahkan, kita diperintahkan untuk bermaksiat, fala ta'ata fi ma'siyatil khaliq, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun kalau menyuruh maksiat kepada sang khaliq, kepada pencipta itu kepada Allah. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, wajtinabu ma kana 'indallahi musqitan, ya. Dan menjauhi sesuatu yang di sisi Allah adalah sesuatu yang dibenci. Musqitan adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah, dan kita jauhkan diri kita dari hal itu. Kemudian wa tarkul khuruji 'inda ta'addihim wa jawrihim, dan tidak memberontak. Tidak memberontak kepada pemerintah ketika mereka melampaui batas dan ketika mereka melakukan kezaliman. Jawr itu bermakna zalim, zulm, jawr. Jadi ada istilah dalam bahasa Arab itu ya al-hakim al-jairu, itu sama maknanya dengan al-hakim az-zalimu, hakim yang zalim. Ya. Jadi kita nggak boleh memberontak, kata beliau, ketika mereka melakukan kezaliman. Tetap nasihat diberikan, tidak dengan cara memberontak, memprovokasi massa untuk melepaskan tangan dari ketaatan kepada pemerintah. Ini ya akidah Ahlussunnah. Yang menulis ini Pak bukan kita ya, ini ulama yang hidup di tahun 200-an Hijriyah, yang merupakan murid langsung ketemu dengan Imam Asy-Syafi'i. Artinya akidah ini juga beliau ambil dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diambilnya dari Imam Malik, guru beliau, dan banyak guru beliau yang lainnya. Imam Malik tentu belajar dengan sahabat, karena Imam Malik ini tabi'in Pak ya. Tabi'in ketemu dengan sahabat. Imam Malik itu muridnya Imam Nafi'. Nah, dan Imam Nafi' ini muridnya sahabat senior, yaitu Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar tentu muridnya Rasul SAW. Itu salafnya Pak ya. Inilah akidah salaf ini. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh rakyat ketika melihat kezaliman pemerintah ini Pak? Luar biasa. Wa taubatu ilallahi azza wajal, dan bertobat kepada Allah azza wajal. Itu yang harus kita lakukan, banyak-banyak tobat aja. Kalau pemimpin kita sekarang korup, dia kan zalim, tidak adil, banyak-banyak tobat. Mungkin karena maksiat kita, Allah ingatkan kita, atau Allah balasi maksiat kita itu dengan kezaliman pemerintah. Kena rakyat juga itu. Maka solusinya kata beliau adalah wattaubatu ilallah azza wajal, dan bertobat kepada Allah azza wajal. Kaima ya'tifu bihim, supaya pemerintah itu menjadi pemerintah yang lembut gitu ya, yang perhatian, yang adil gitu ya, ala ra'iyatihim, terhadap rakyatnya. Jadi kalau seandainya ada pemerintah zalim Pak, cara Ahlussunnah memandangnya adalah dengan banyak tobat. Nah, kalau orang liberal tidak akan masuknya, aduh nggak masuk akal nih kan itu. Kapan pemerintah? Karena mereka maunya revolusi kan gitu, maunya berontak, maunya demon. Dalam Islam demon haram, ya. Demon bukanlah cara Islam, namun cara orang-orang ya Yunani, bahkan cara orang kafir ya. Di Perancis dahulu ada namanya revolusi Perancis Pak, itu yang demon, orang-orang memberontak kepada gereja waktu itu kan itu. Nah, ini jadi kalau kita baca sejarah, jadi demonstrasi itu bukan dari tradisi umat Islam. Kalau kita baca sejarah tidak ada Pak ya, Rasul mengajarkan dan para sahabat juga. Namun ya demon itu adalah kebiasaan orang-orang di luar Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Ustaz, apa yang harus kita lakukan? Ya dengan sabar, dengan bertaubat. Kalau kita sabar dan bertobat kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan berupa pemimpin yang adil. Tapi kalau rakyat yang zalim, rakyatnya culas, rakyatnya juga penipu, ya kan? Nah, maka
Allah balas dengan menguasakan kepada mereka, menjadikan penguasa terhadap mereka seorang penguasa yang culas juga, seorang penguasa yang sama. Karena Rasul mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sama dengan jenis amal yang kita lakukan. Kalau kita merampok, maka akan dirampok pula kan gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kenapa pemimpin kita zalim sekarang? Berangkat karena rakyat yang juga zalim pula. Itu dalam pandangan ini Imam Al-Muzani yang merupakan murid daripada Imam Syafi'i. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita masuk penjelasan atau syarah hadis ini yang ditulis oleh Syekh Yahya An-Najmi rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathu Ar-Rabbi Al-Ghani bitawdihi syarih sunnah. Beliau mengatakan asyarhu, penjelasan. Aku katakan. Jadi beliau mengatakan aku katakan. Inna ta'ata ulatil umuri fil haqqi wajibatun. Sesungguhnya mentaati pemimpin ya, di dalam kebenaran hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib, Pak. Kalau pemerintah itu menyuruh kebaikan kepada kita tidak bertentangan dengan syariat Allah, wajib hukumnya. Kecuali pemerintah nyuruh yang haram. Wajib bagi rakyatku ya untuk ya meminjam di bank riba. Nah, itu tidak wajib, Pak. Nah, haram kita taati. Karena mentaati sesuatu dalam melakukan maksiat kepada Allah itu haram hukumnya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Tapi kalau pemerintah kita memerintahkan kepada sesuatu yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, Pak, maka wajib untuk kita penuhi. Contoh pemerintah mengatakan wajib ya bagi rakyatku ya untuk sekolah belajar gitu. Maka wajib bagi kita untuk belajar karena belajar itu baik. Islam menyuruh ya umatnya untuk belajar. Ya thalabul ilmi itu ya faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu belajar. Itu hukumnya faridah, wajib atas setiap muslim. Jadi kalau kita enggak belajar, Pak, berdosa kita. Namun dalam Islam itu belajar tidak mesti di sekolah. Iya. Belajar boleh aja mandiri, Pak ya, homeschooling ya. Atau belajar privat, mulazamah di masjid, ini juga belajar. Nah, ini hadirin yang Allah mulia. Jadi taat kepada pemerintah dalam perkara yang benar hukumnya apa, Pak? Wajib. Wa yuhramu isyanuhum idahum amaru bima amarallahu bihi minal haq. Dan diharamkan mendurhakai mereka apabila mereka memerintahkan kita dengan apa yang Allah perintahkan dengannya dari kebenaran. Contoh, pemerintah memerintahkan kita wajib untuk muslim itu sholat. Maka wajib, Pak. Ya. Apalagi pemerintah menyuruh kita melaksanakan perintah Allah. Tentu itu pemerintah yang adil itu, pemerintah yang saleh, pemerintah yang menegakkan hukum Allah. Lakin idza amaru, akan tetapi apabila mereka memerintahkan bimaksiatin, dengan kemaksiatan, untuk melakukan sebuah kemaksiatan, fala ta'ata li makhluqin, maka tidak ada kewajiban untuk taat kepada makhluk siapapun dia, termasuk pemimpin sekalipun. Kalau memerintahkan untuk kemaksiatan, maka tidak wajib dan haram hukumnya kita taat kepada mereka. Contoh, pemerintah kita misalkan mewajibkan membatasi anak KB, itu haram kita taati, tidak boleh. Nah, kalau kita taati, Pak, berarti kita telah menjadikan dia tandingan bagi Allah dalam memerintahkan, dalam ketaatan kan gitu. Tidak boleh. Karena dalam Islam itu Rasul itu senang ya menikahi seorang wanita dengan banyak anak. Senang Rasul itu umatnya banyak anaknya. Kenapa? Karena Rasul akan berbangga-bangga kelak di akhirat. Rasul akan menunjukkan kepada Nabi, inilah umatku, lihat umatku banyak anaknya. Senang Nabi, Pak. Makanya Nabi memerintahkan tazawudul al-wadud al-walud
Nikahilah seorang wanita yang penyayang, itu namanya dalam bahasa Arab wadud, penyayang, banyak ya mawaddahnya, banyak rasa cintanya, penyayang sama suaminya, ya kan? Tidak dikit-dikit ngambek, enggak, pengertian sama suaminya. Itu Pak, itu kriteria wanita yang Nabi suruh kita pilih. Cari wanita yang penyayang sama suami. Kemudian al-walud. Al-walud ini dari kata wiladah. Wiladah itu arti melahirkan. Artinya yang banyak melahirkan, yang subur. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka Rasul itu akan senang kelak di akhirat ketika melihat umat beliau punya anak banyak. Ini tidak disuruh 2 aja, na'udzubillah, 2 aja. Ya kan? Enggak, bisa 5, bisa 7 Pak. Bisa 10. Kalau Bapak punya istrinya 4, satu istri punya anak 7 kali 4, ya 28. Ya kan? Masya Allah, ya. Nggak ada satu aja Pak ya. Apa nama itu? Nggak ada 2 aja anak gitu. Iya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Sunnah hukumnya Pak ya. Sunnah hukumnya kita memperbanyak anak itu. Karena kalau sempat anak kita menjadi anak yang baik, maka tentu banyak investasi akhirat kita. Karena doa anak yang soleh itu Pak mustajab. Doa anak yang soleh itu ditunggu-tunggu, dinantikan oleh orang tuanya. Ketika kita sudah tiada, maka amal soleh anak yang soleh, kebaikan doa anak yang soleh ini akan terasa sampai ke alam kubur kita kelak, walaupun kita sudah terkubur di alam kubur. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi kalau pemerintah menyuruh kepada kemaksiatan Pak, tidak ada, ya tidak boleh, haram hukumnya kita taat. Hakadha yaqulun nabiyyu, demikianlah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun, termasuk pemerintahnya, termasuk orang tua kita juga Pak. Orang tua kita kan wajib kita taat, ya kan? Karena termasuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua adalah ta'atuhuma fi ma'ruf, ya. Mentaati keduanya dan dalam berbuat kebaikan. Tapi kalau orang tua nyuruh beli rokok, bagaimana? Haram Pak. Tidak boleh kita belikan. Bilang baik-baik, Pak, ya. Yang lain saya belikan Bapak, tapi kalau rokok, ya, saya berdosa. Saya berdosa besar. Kenapa? Karena lebih takut kepada Bapak daripada kepada Allah. Karena yang harus kita takuti nomor 1 Pak adalah Allah. Kalau saya beli rokok untuk Bapak, sama saya meracuni Bapak, sama saya menjadi Bapak rusak kesehatannya, ya. Dan rokok itu jangan dianggap tidak adalah pengaruh, orang banyak merokok, mati juga, ya. Nah, maka yang tahu tentang pengaruh itu tentu ahli kesehatan. Lihat Pak, sekarang sudah banyak jurnal di Amerika itu, ya, ada jurnal penelitian bahwasanya penyebab penyakit jantung koroner terbanyak itu kena rokok. Bahkan tidak hanya rokok aktif Pak. Dia nggak merokok, dia terkena jantungan juga. Ternyata dia tinggal di lingkungan yang perokok. Karena menurut penelitian ilmu kesehatan modern, ya, bahwasanya perokok pasif itu lebih berbahaya dampak negatifnya dibandingkan dengan perokok pasif aktif. Jadi kita yang nak merokok Pak, tinggal ada orang di sebelah kita merokok, kita ini lebih parah, itu maksudnya. Kita lebih parah. Jadi mereka itu zalim. Jadi perokok itu orang yang zalim Pak, ya. Humuz zalimun, ya, innallaha la yuhibbul zalimin. Sementara Allah tidak mencintai orang yang zalim. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka ya, merokok itu sangat bahaya sekali Pak. Buang-buang uang juga, israf, tabzir, ya. Pelakunya mubadzir, pelakunya teman setan. Karena Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya pelaku-pelaku tabzir, ya, mereka itu adalah temannya setan, ya. Jadi perokok itu setan itu Pak, temannya setan, ya. Na'udzubillahi
min dzalik. Yang lebih parah lagi orang yang bangga dengan merokok. Dia ngaku Gus, ya kan? Ngaku Habib. Habib hebat, ya. Kalau giliran mencela pemerintah nomor 1, ya kan? Merokoknya gini-gini ya, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih parah, Pak, di instansi agama, para gurunya merokok, ya kan? Bagaimana santrinya mau terdidik, ya kan? Ustadznya merokok, gitu. Nauzubillahi. Ini luar biasa. Ini tidak memberikan contoh yang benar. Orang kafir saja tahu rokok itu jelek. Ini orang kafir dengan ilmu yang mereka miliki, karena mereka memang mempelajari ilmu kesehatan itu. Ini hadirin yang dimuliakan. Padahal dalam Islam sudah banyak kaidah-kaidah, ayat-ayat secara umum. Allah itu melarang seseorang untuk bunuh diri, menjatuhkan diri dari kebinasaan ke dalam kebinasaan. Jadi merokok itu, Pak, contoh jelas sekali menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan tangan-tangan kalian ke dalam kebinasaan. Artinya apa? Jangan kalian jatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan, termasuk membinasakan kesehatan kita. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Tayyib. Kemudian berkata pensyarah kitab ini, Syekh An-Najmi melanjutkan, qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, wa tarkul khuruji 'inda ta'addihim wa jawrihim, dan meninggalkan keluar dari ketaatan kepada mereka, alias memberontak kepada mereka para pemimpin ketika mereka melakukan perbuatan melampaui batas. Itu makna dari 'inda ta'addihim wa jawrihim, dan ketika mereka melakukan kezaliman. Jadi kita tetap taat walaupun pemerintah kita itu ya zalim, maka kewajiban kita adalah taat dan patuh selama yang diperintahkan oleh mereka adalah ketaatan, bukan kemaksiatan. Wa taubatu ila Allah azza wa jalla, dan bertobat kepada Allah azza wa jalla, ya kaima ya'tifu bihim, supaya mereka itu berlaku lembut kepada ala ra'iyatihim, kepada rakyatnya. Jadi dengan kita bertobat kepada Allah, Pak, nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan merubah pemimpin kita itu. Kemudian kata beliau, al-khuruju ala wulatil umuri muharramun, keluar dari ketaatan, yakni memberontak, tidak patuh, durhaka kepada pemegang yang kekuasaan atau pemerintah atau pemimpin, hukumnya haram, diharamkan. Wa qad waradat fihi, maka telah terdapat dalam larangan ini ahadisu sahihatun sharihatun, hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang jelas, yang maknanya itu jelas gamblang, yang tidak butuh ditafsirkan, muhkam dia, jelas. Di antaranya ini, Pak, ya, dalilnya. Minha, di antaranya fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim. Ya. Nama beliau adalah Imam Muslim, ya. Muslim Ibnul Hajjaj. Nama Imam Muslim itu, Pak, namanya memang Muslim, ya. Kalau Imam Al-Bukhari bukan, ya. Al-Bukhari itu nama laqab beliau, gelarnya. Nisbat kepada daerahnya di Bukhara. Sekarang terletak di Uzbekistan itu, Pak, Bukhara itu. Tapi kalau Imam Muslim memang Muslim namanya. Muslim Ibnul Hajjaj Ibni Muslim Al-Qushairi. Namanya adalah Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim. Nama kakeknya Muslim juga. Nama ayahnya Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Beliau berasal dari Khurasan. Naisabur itu di Khurasan sekarang, dekat dengan Irak. Kemudian beliau nama kunyahnya adalah Abul Hasan. Ya, jadi Imam Muslim itu, Pak, kunyahnya Abul Hasan. Ahadul a'immah, beliau salah seorang a'immah, salah seorang imam, ya. Min hufadil hadis, di antara hafiz, ya, hadis. Orang yang menghafal ribuan hadis, ya. Dengan matannya dan sanadnya. Sahibus sahih, beliau pemilik kitab as-sahih. Sahih Muslim maksudnya alladzi huwa, ya, talu, ya,
Sahih Bukhari inda aktsaril ulama, ya, yang mana dia itu mengikuti Sahih Al-Bukhari inda aktsaril ulama, menurut sebagian para ulama, mata sanata ihda wa sittina wa mi'atain, meninggal pada tahun 261 Hijriah, walahu sab'un wa khamsuna sanatan, umur beliau cukup tua, ya, 70 tahun, ya. Maaf, ya. Iya, umur beliau 57 tahun. Jadi umur beliau 57 tahun, ya. Tidak terlalu tua lah, Pak, ya. Tidak cukup tua itu maksudnya, ya. Iya. An-Nafi'in, dari Nafi'. Ya. Jadi hadis ini sanadnya dari Imam Nafi'. Nafi' ini siapa, Pak? Nafi' ini maulanya Ibnu Umar. Apa arti maula, Pak? Iya, betul, ya, bekas budak. Jadi Imam Nafi' ini bekas budaknya Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anaknya Umar, ya. Abdullah nama aslinya. Kemudian nama kunyahnya dari Imam Nafi' ini adalah Abu Abdullah Al-Madani. Abu Abdullah Al-Madani. Asluhu, asalnya, ya, nenek buyutnya gitu, Pak, ya. Asal muasalnya min biladil Maghrib, dari Maghrib itu kalau bahasa kita Maroko. Jadi asalnya beliau ini, Imam Nafi' ini dari Maroko. Ahadus siqatin nubala, salah seorang perawi hadis yang siqah. Yang siqah itu, Pak, yang kredibel, ya. Hafalannya kuat. Ya, dia menguasai hadis, ya. Dia orangnya jujur, ya. Tidak mendustakan, tidak suka berdusta, sehingga hadisnya itu dipastikan benar, tidak dikarang-karangkan itu. Kemudian seorang yang cemerlang otaknya, hafalannya luar biasa. Wal a'immatil ajilla, dan salah seorang imam yang mulia. Qala Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari berkata tentang Imam Nafi' ini, as-sahhul asanid, sanad yang paling sahih itu adalah sanad, ya, dari Imam Nafi' ini. Iya. Di antaranya juga yang sanad yang tersahih itu, Pak, Malik An-Nafi' an Ibnu Umar. Kalau dalam sanad itu ada 3 ini, Pak. Ada 3 perawi ini, Imam Malik, Imam Nafi', Ibnu Umar. Ini namanya sanad Zahabiyah, ya. Ini namanya as-sanad Az-Zahabi. Ya, sanad emas ini, sanad yang bagus sekali, yang tinggi, sanad Ali. Dari Ibnu Umar meriwayatkan kepada Nafi', Nafi' meriwayatkan kepada siapa? Imam Malik. Nah, 3 ini kalau Bapak lihat di dalam hadis, Pak, ini dipastikan hadisnya sahih. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau ini kapan meninggalnya? Mata sanata, ya, sab'a asyrata wa mi'ah, 117 Hijriah alal masyhur. Ini pendapat yang masyhur, yang terkenal, ya. Baik, kita kembali kepada, ya, kepada kelanjutan hadis ini. Jadi hadis ini dalam Sahih Muslim dari sahabat dari Imam Nafi', ya, tabi'in, ya. Qala ja'a Abdullah ibn Umar. Nafi' mengatakan telah datang Abdullah ibn Umar, ini gurunya beliau. Bahkan beliau kan mantan budaknya Ibnu Umar juga. Ila Abdullah ibn Muti', kepada Abdullah bin Muti'. Hina kana min amril hurrah, dalam, ya, dan waktu itu ketika terjadi peperangan yang disebut dengan peperangan Al-Hurrah. Hurrah ini satu tempat dekat di Madinah. Jadi dahulu itu, Pak, terjadi perang, ya, di antara kaum muslimin di Hurrah ini. Ke kediaman pemerintah lah waktu itu. Di masa pemerintahan siapa, Bang? Yazid bin Muawiyah. Jadi karena yang datang itu gurunya, Pak, ini luar biasa. Ihtiram, ya. Penghormatan murid kepada guru, ya kan? Maka berkatalah Nafi ini, itrahu li Abi Abdurrahman wisadata. Bentangkan, kasih wisada ini bantal, ya. Supaya Abu Abdurrahman itu bisa istirahat gitu, ya. Guru itu bisa istirahat. Nah, kemudian waktu itu sahabat ini, Pak, mau menyampaikan hadis, bukan untuk istirahat, sehingga dikatakannya faqala, maka Ibnu Umar berkata, inni lam atika li ajlis, aku tidaklah mendatangimu untuk duduk, gitu, ya. Ataituka, aku mendatangimu li uhadditsaka hadisan, untuk menyampaikan sebuah hadis. Sami'tu Rasulullah, yang mana aku pernah mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya. Sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man khala'a yadan, barang siapa yang melepaskan tangan, min ta'atin, dari taat kepada pemimpin, laqiyallahu yaumal qiyamah, dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, la hujjata lahu, tidak ada hujjah baginya. Wa man mata, dan barang siapa yang mati, walaisa fi unuqi bai'atun, dan tidak ada di lehernya baiat, sumpah setia kepada pemimpin yang sah, mata, kalau dia mati maka matinya maitatan jahiliyah, dalam keadaan mati sebagai orang yang jahiliyah, orang yang jahil, ya, orang yang bodoh, ya, orang yang mengikuti tradisi orang-orang jahiliyah. Ini ancaman keras ya dari Nabi, bahwasanya tidak boleh orang itu mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah. Kalau mati, Pak, ya, maka dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Karena Nabi mengatakan kalau dia mati, maka matinya mati dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Abdi Manaf ibnu ammi Rasulillah, beliau adalah anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wulida qabla al-hijrah bi salasi sinin. Beliau dilahirkan sebelum Nabi hijrah. 3 tahun sebelum Nabi hijrah baru beliau lahir. Jadi masih kecil ya. Ya. Jadi beliau itu ya lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Nabi hijrah itu usia ya 53 tahun. Karena Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Kemudian berdakwah di Mekah 13 tahun, dan 40 tambah 13, 53 tahun. Jadi beliau itu lahir ketika Nabi usia 50. Karena 53 kurang 3 tahun berarti 50, Pak. Jadi ketika Nabi usia 50 baru lahirnya ini Ibnu Abbas, ya, masih kecil, termasuk sahabat yang beliau. Ya. Dan ketika Nabi hijrah, Ibnu Abbas juga hijrah ya, dan belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pernah mendoakan beliau ini. Wada'alahu Rasulullah. Rasulullah mendoakan khusus kepada Ibnu Abbas nih, Pak. Doa untuk supaya difahamkan terhadap Al-Quran. Dan Ibnu Abbas ini juga dinamai dengan Al-Bahru, lautan gitu ya. Itu nama gelar beliau. Fakana yusamma bil bahri. Wal bahru, dan bahar di sini kan kalau secara bahasa kan laut artinya. Iya. Maksudnya lautan ilmu gitu. Li si'ati ilmihi. Karena ilmunya luas. Kemudian beliau ini meninggal mata sanata thamani wa sittina di Taif. Beliau meninggal pada tahun 68 di Taif. Wa huwa ahadul mukatsirina minas sahabat. Beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Iya. Baik. Jadi hadis ini Pak dari siapa Pak? Dari Ibnu Abbas ya. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, man kariha min amiri syai'an, barang siapa yang benci sesuatu dari perbuatan pemimpinnya. Jadi siapa saja di antara kita Pak ya, yang kita tidak suka, benci kepada perangai pemerintah kita, maka bagaimana solusinya? Maka Rasul mengatakan, fal yasbir alaih, maka bersabarlah atas sesuatu yang kita tidak sukai terhadap pemimpin tersebut. Fa innahu laisa ahadun minan nas, karena sesungguhnya tidaklah seorang pun dari manusia, kharaja minas sultan, keluar memberontak dari pemerintah, shibran, walaupun sejengkal, famata, lantas kemudian meninggal dia dalam keadaan memberontak, famata alai illa mata maitatan jahiliyah, kecuali dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Tentu kita nggak mau Pak yang mati jahiliyah, maka jangan memberontak, jangan gabung dengan KKB. Iya. Nah, itu pemberontak jelas itu. Atau GAM dan lainnya. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini Pak, siapa nama aslinya Bang? Siapa yang tahu Bang? Nama aslinya siapa? Abu Hurairah. Ini nama kunyah beliau.
Ya, nama aslinya adalah Abdurrahman ya bin Sakhr, pakai shad ya. Abdurrahman bin Sakhr. Ya. Ad-Dausi, beliau dari suku Ad-Daus ya. Dari Yaman beliau. As-Sahabiyul Jalil, seorang sahabat yang mulia. Beliau itu Pak masuk Islamnya ketika Nabi sudah hijrah, bukan sahabat yang awal-awal dah, bukan termasuk minas sabiqin al-awwalin dah. Bukan as-sabiqun al-awwalun, bukan. Beliau itu masuk Islam ama Khaybar, ketika perang Khaybar. Perang Khaybar itu Pak ketika Nabi telah hijrah melawan orang Yahudi Khaybar. Iya. Pada tahun ke-7 Hijriah. Setelah 7 tahun Nabi hijrah, karena tahun Hijriah itu Pak dihitung tahun satunya ketika Nabi hijrah. Tapi kalau tahun ke-7 Nabi sudah 7 tahun. Nabi hijrah baru masuk Islam Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini Pak belajar itu cuma 4 tahun Pak. Tidak perlu lama beliau. Ya, cuma 4 tahun mulazamah dengan Nabi menjadi seorang ahli kan gitu. Ahli hadis. Ini luar biasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Taib, apa kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini? Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan, yang tidak taat gitu kepada pemimpin, wa faraqal jama'ata, dan memisah dari kesatuan pemerintah gitu ya. Jamaah di sini Pak persatuan yang dipimpin oleh pemerintah yang sah. Famata, lantas kemudian dia meninggal, mata maitatan jahiliyatan, maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Wa man qatala tahta rayatin ammiyatin, barang siapa yang berperang Pak, di bawah bendera untuk memerangi pemerintah gitu ya, bendera pemberontakan lain ya, ummiyah, rayatin ummiyah ini. Yaghdabu li asabiyatin, kemudian dia itu marah ya, dia marah Pak, namun karena asabiyah itu fanatik kepada kelompoknya, fanatik ya kan, kepada golongannya, itu asabiyah. Sama lah dia dengan ummiyah, dia fanatik dengan kelompoknya sehingga mengantarkannya ingin memberontak itu. Au yadu ila asabiyatin, atau dia menyeru kepada asabiyah. Asabiyah ini fanatisme ya, fanatis gitu. Ya, bukan fanatik kepada agama. Kalau fanatik kepada agama itu disuruh Pak. Namun fanatik kepada suku sampai berperang atas suku, ini kalau meninggal itu Pak, meninggalnya jahiliyah. Atau fanatik dengan nasionalisme juga. Makanya sering kami sampaikan Pak ya, kepada para penegak, para penguasa atau kepada para tentara, kalau perang itu jangan niatkan hanya sekedar membela tanah air. Kalau itu yang kita niatkan, dapat hanya sebagai pahlawan aja Pak ya, tidak dapat pahala. Karena syarat untuk mendapatkan pahala itu apa Pak? Niat ikhlas karena Allah, bukan karena selain Allah, bukan karena uang, bukan karena gaji, bukan karena komandan. Maka kita katakan jangan pernah kalian berperang itu niatnya kena takut dipecat komandan. Ini kita sampaikan kepada tentara itu Pak ya. Atau kenapa Pak? Kena tanah air. Enggak ya, harus kena Allah, itu nomor 1. Karena jihad itu adalah ibadah, dan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kalau niatnya tidak ikhlas. Ikhlas itu yang dikatakan ikhlas itu apa Pak? Makana lillah, sesuatu yang kita lakukan karena Allah. Makanya diancam oleh Nabi, barang siapa yang berperang ya, man qatala, barang siapa yang berperang tahta royatin ummiyatin, di bawah bendera kefanatikan, bukan kepada Allah dan Rasulnya, ya kan? Yaghdabu li asabiyah, dia marah kena kesukuan, fanatik suku dan lainnya. Au yadu ila asabiyah, atau dia mengajak kepada asabiyah. Au yansuru asabiyatan, atau dia membantu karena asabiyah. Asabiyah itu Pak bukan karena agama gitu. Faqutila, maka terbunuh orang ini, faqitlatuhu jahiliyatun, maka terbunuhnya itu dalam keadaan jahiliyah. Wa man kharaja ala ummati
yadribu barraha wa fajira, barang siapa yang keluar atas umatku, yakni atas kepemimpinan dalam umatku, maksudnya, dan dia memukul, ya, berperang, membunuh, baik itu pemerintah yang baik, yang bir, ya, yang barroha, yang baiknya, wa fajiraha, dan yang zalimnya, wala yatahasya min mu'miniha, kemudian tidak ada rasa segan, ya, dari orang yang berimannya, wala yafi lidhi adin, ya, lidhi ahdin ahdahu falaisa minni walastu minhu. Kemudian dia juga tidak memegang janji yang telah dia buat, ya kan, terhadap Allah dan Rasulnya, untuk mentaati Allah dan Rasulnya, gitu, ya. Falaisa minni, maka Rasul mengatakan falaisa minni, dia bukanlah bagian dariku, walastu minhu, dan aku juga bukan, ya, bagian daripadanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka dalam hadis yang mulia ini, Pak, ya, maka pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya wajib taat kepada pemerintah dan tidak boleh keluar dari ketaatan pemimpin yang sah. Kalau sekarang di Indonesia ini siapa pemimpin yang sah? Iya, Bapak Prabowo. Jadi kalau ada orang yang mati dan dia dalam hatinya tidak mau taat kepada pemerintah yang sah, itu na'udzubillah, berdasarkan hadis ini dikatakan dia mati dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian juga kalau ada orang yang berperang, mati dia, namun niatnya bukan untuk menegakkan kalimat Allah, bukan karena Allah, namun dia berperang karena sukuism, ya, karena sukunya, ya, atau karena hanya membela negara saja, tidak karena Allah, maka juga meninggal dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin, dan dijauhkan oleh Allah mati dalam keadaan jahiliyah. Ini bahaya sekali, Pak. Kalau kita mati dalam keadaan jahiliyah, dikhawatirkan dikumpulkan pula bersama orang-orang jahiliyah, kan gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, biar karena ingat waktu, Pak, ini ada beberapa hadis lagi sebenarnya dalam bab ini. Karena mengingat waktu ya sudah jam 7:30, maka kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat, menambah ilmu dan keimanan kita kepada Allah untuk kita amalkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.